Selamat pagi semua. Untuk video kali ini kita akan membahas terkait materi pertemuan 34, dimulai dengan pertemuan ketiga dengan eh, title Komunikasi Dasar Komutasi dan Komunikasi dalam Matematika. Nah, jadi di sini terkait dengan apa yang kita sampaikan, ada pengantar kombinatorika, perbandingan konsep dan penerapan, kombinasi, konsep dan penerapan, aplikasi kombinasi dalam berbagai bidang. Nah, ini pengantar kombinatorika. Jadi konsepnya adalah eh, dalam dalam perhitungan itu adalah dimana kita mempelajari perhitungan untuk berbagai masalah pengetahuan dan pengetahuan. Permutasi adalah pengetahuan elemen dalam urutan tertentu yang merupakan bagian dari kombinatorika. Kombinasi melibatkan pemilihan elemen tanpa memperhatikan urutan penting dalam berbagai aplikasi matematika. Aplikasi matematika, bidang ini digunakan secara luas dalam matematika dan ilmu lain untuk menyelesaikan masalah perhitungan kompleks. Pentingnya kombinasi dalam hidup sehari satu untuk pengetahuan jadwal, membantu menyusun jadwal yang efisien dalam menghitung berbagai komponen pengaturan, kombinasi menu makanan, menggunakan mereka untuk menentukan berbagai kombinasi menu, makan yang menarik dan bervariasi, pemain data, yang penting dalam pemain data mulai perhitungan kemudian sistematis, contoh sederhana, mengatur buku Dirac, menghitung cara pendataan buku Dirac, menggunakan konsep dasar kombinasi dan kombinatorika, menentukan kelompok, menggabungkan prinsip kombinasi dalam pengambilan keputusan, permutasi adalah definisi adalah susunan objek yang dapat disusun secara berurutan dengan memperhatikan urutan posisi objek. Eh, Posisi setiap objek sangat penting dalam mengurai susunan akhir yang dibentuk. Rumusnya adalah gimana kita menyusun objek dihitung dengan faktorial. Contoh, mengatur tiga buku menghasilkan tiga faktor permutasi dengan cara 6 pengaturan unik. Penghasil unsur, penghasil unsur sama, jika pembagian faktorial total dengan faktorial unsur yang sama untuk menghindari perhitungan duplikat. Membahas susunan elemen dalam pola melingkar yang unik dari fungsi biasa, kombinasi konsep dan penerapan, eh, melibatkan bagian objek tanpa mematikan urutan, fokus pada kelompok yang sama, mematikan urutan objek, menghasilkan urutan berbeda dari objek yang sama, urutan penting pada presentasi tapi tidak pada kombinasi, rumus kombinasi, menghitung jumlah cara memilih objek tanpa mematikan urutan, N mewakili total objek, R adalah jumlah objek. Nah, contoh ini adalah ini kombinasi saja, pemilihan tim, proses undian, pemilihan kelompok siswa. Ini aplikasinya, bidang probabilitas untuk menghitung kejadian, eh, menentukan kombinasi dan pembahasan yang cepat, analisis data statik, model statistik kombinatorial, perannya untuk merancang algoritma efisien dalam mengerjakan masalah kombinasi kompleks, membantu mengaturkan proses dan sumber daya dalam penghasil komputer, dalam pengodian data untuk visi penyimpan dan transmisi informasi. Ini aplikasi pada pemain komputer, kemudian perhitungan semua kemungkinan langkah dalam pembentuk menentukan strategi terbaik, model pencarian dan pengambilan keputusan. Kesimpulan, kombinator membantu memahami dan menghitung pengaturan stabilan dalam matematika, berkombinasi memahami permutasi kombinasi untuk penerapan berbagai bidang ilmu dan situasi praktis. Nah, untuk contohnya, ini contohnya, kita coba bermain dengan contoh. Jadi ini contohnya, ini kita coba permutasi dengan rumusnya ini, PNR, N faktorial, N min R faktorial. Nah, kita menghitung ini untuk tanpa mematikan urutan. Nah, ini contohnya dari 5 orang ada diberi ketua sekretaris dan bendara banyak disusun. Nah, kita masukkan aja 5 karena 1, 2, 3 berarti 5, permutasi dari 5,3 5 faktorial 5 dibanding 3 faktorial adalah ini ada 60 cara. Ini kombinasi juga 63 dengan cara melitim sama, eh, kita melihat dari sini hasilnya seperti ini. Ini kombinasi, ini permutasi, ini kombinasi. Ada rumus beda di sini, N-nya, R-nya di ini. Jadi kalau tadi di sini kan langsung kita masukkan, di sini ada nilai 3 yang kita masukkan di sini. Nah, ini kotak, kita menghitung 3, jadi ini
Hasilnya seperti ini. Ya, ini. Ini kesimpulannya, komputasi urutan penting, tidak penting, gunakan rumus sesuai dengan konteks. Oke, kita lanjutkan dengan yang keempat, terkait distribusi probabilitas dan diskripsi binomial Poisson. Jadi, ini terkait kita mengenali terkait dengan pada distribusi probabilitas, distribusi binomial, Poisson, perbandingan distribusinya. Ini definisinya. Jadi, peluang untuk menilai tiap nilai gesit secara spesifik berupa bilang bulat yang mewakili hasil percobaan acak memiliki nilai yang sebesar zat kontinu membatasi kombinasi yang muncul total bulan dan distribusi gesit selalu cuma satu memastikan semua komponen tercakup digambarkan menggunakan fungsi probabilitas atau tabel meliputi jumlah keberhasilan dalam percobaan dan kejadian tengah hasil terbatas dalam sebuah hari kita bisa menghitung jumlah pelanggan data jumlah kecelakaan lain sama keberhasilan dengan melihat beberapa faktor di sini kita bisa melihat jumlah pelanggan yang datang, kita bisa kemungkinan kecelakaan, kita bisa melihat keberhasilan peserta ujian. Ini distribusi binomial eh, untuk menentukan jumlah keberhasilan dalam beberapa percobaan independen dengan peluang sukses tetap. Peserta penilaian memiliki probabilitas yang sama untuk basis percobaan lemparan koin. Ini parameternya sebagai jumlah percobaan dan sebagai probabilitas. Rumusnya di sini. Ini contohnya, kita menghitung 3 dari 5 percobaan, terus aplikasi pasar, kontrol kualitas, ujian hipotesis statik, ini distribusi Poisson, kemudian kejadian acak, parameter rata-rata sigma, sama aplikasi kejadian jarang. Di Poissonnya, rumusnya seperti ini. Contohnya di sini, contoh peluang telepon, aplikasi asuransi dan kesehatan. Di perbandingannya, binomial itu percobaan dengan tepat dan probabilitas sukses, interval waktu, dan kejadian rata-rata sigma. Kapan menggunakan binomial? Jika percobaan dan probabilitas sukses diketahui dan konstan, ini langka dan ada interference tak independen. Di kasusnya, ini menghitung jumlah pelanggan, keberhasilan jumlah percobaan, perbandingan distribusinya seperti apa. Binary Revolution merupakan contoh distribusi diskrit. Perbedaannya, uh, ini adalah jelas, ini adalah independen, bisa digunakan untuk mendukung keputusan. Nah, contohnya, kita hitung. Ini konsep distribusi binomial, menghitung peluang sukses, percobaan sukses atau gagal, rumusnya di sini. Ini jumlah percobaan, jumlah sukses, peluang, binomial. Nah, kita tinggal masukkan rumusnya. Kita N-nya 5, ini 3, peluangnya 0,5 karena ini adalah koin, ada 50-50. Kita masukkan ke rumusnya, hasilnya adalah seperti ini. Distribution, kita melihat peluang dan waktu, ini rumusnya, rata-rata jumlah kejadian. Nah, ini kita lihat, tinggal masukkan ke rumusnya. Ini. Nah, ini kalau benar untuk cobaan sukses, ini adalah interval dan data sigma. Dua-duanya untuk model matematika diskrit. Oke, mungkin itu yang bisa sampaikan untuk materi ini. Kalau lebih maaf, kita ketemu di video berikutnya untuk materi punya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di video berikutnya.